kami hormati Pak Kepala SKK Migas dengan seluruh jajarannya dan juga K3S yang hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang isu rancangan undang-undang migas ini, itu kan sudah kita bahas 5 tahun yang lalu. Dan waktu itu sudah kita sampai di balik sebetulnya. Jadi kita ini kan seperti kayak mengulangin kembali. Nah, kita ketahui bersama hampir 10 tahun inilah, 15 tahun ini terjadi decline lah begitu. Dan berdasarkan masukan-masukan, salah satu yang menghambat mengapa investasi di sektor migas ini kok ogah gitu. Ogah-ogahan lah kurang lebih begitu. Salah satunya tidak ada payung hukum yang mengikat, yang kuat, kurang lebih begitu. Nah, ini tentu para sahabat Komisi 12 tadi sudah menyampaikan ya, dinamika permasalahan mulai dari tidak ada kepastian, ya, ruwet begitu, dan berubah-berubah tadi. Nah, ini untuk kesekian kali gitu. Setiap kita rapat, laporannya decline gitu. Nah, inisiatif DPR dalam undang-undang, rancangan undang-undang mentah. Nah, ini bagaimana untuk bisa berjalan, ya? Tentu kan saya pikir SKK Migas sudah menyiapkan peta jalan waktu itu 5 tahun yang lalu lah di ruangan ini, begitu Pak Joko ya, target tentang 1 juta barel lah di tahun 2029 atau 30 begitu. Nah, permasalahan-permasalahan pasti ada itu di rancangan itu, dan sekarang saya pikir tinggal kemauan ya negara ini gitu. Dalam hal ini ya pemerintah, karena 10 tahun yang lalu mungkin tidak menjadi isu utama investasi di dalam sektor migas ini. Ya, mungkin waktu itu tidak memberikan efek elektoral mungkin. Kan ini proses panjang investasi di sektor ini, undang-undang baru diputus diketok misalnya, diimplementasikan kan tidak serta-merta ya, dan ya rata-rata kan paling maksimal kan 10 tahun, mungkin 10 tahun kalau itu menjabat baru bisa 10 tahun kemudian begitu. Ini yang menjadi permasalahan pimpinan. Jadi kita harus dorong juga pemerintah untuk kalau dianggap menjadi prioritas, karena cadangan kita tinggal 10 tahun konon begitu, tapi 5 tahun lalu juga 10 tahun itu, tapi tidak habis-habis itu Pak Joko. masih survive lah gitu kan. Tetapi ini kan ya sumur-sumur yang sudah sepuh lah kurang lebih begitu kan, mau teknologi segala macam tapi tetap tidak mencapai target. Di satu sisi kebutuhan kita 1,5 juta barel per hari. Nah, kita bagaimana bicara tentang ketahanan energi, ketahanan migas. Ya, satu sisi sektor yang paling utama ya kepastian hukum itu. Ini kalau ke depan, kalau ini berlanjut begitu, pimpinan kita juga harus menyiapkan, memberikan suatu solusi lah yang cespleng begitu, lintas kementerian, lintas sektoral, dicakup dalam undang-undang tersebut. Tetapi akan jalan kalau ada instruksi dari pimpinan negara ini. Kalau tidak kayaknya akan tidak berjalan lagi nih rancangan undang-undang migas. Saya merefresh saja. Tentu jangka pendek masukan-masukan permasalahan di lapangan yang disampaikan
3S ditampung, diberikan suatu solusi, karena komitmen kita kan masih seperti dulu Pak Pimpinan, bahwa Komisi 12 part of solution kan, part of solution lah kurang lebih begitu kita. Jadi kalau bisa dipermudah ya jangan dipersulit lah kalau ada masalah-masalah gitu. Jadi kalau kita rembukan tadi yang terhormat Bapak Akip juga menyampaikan, ini kan lintas ya, ada lingkungan, ada kementerian lain, tapi juga pimpinan Menteri Investasi itu kan di sini juga, di mitra kita Komisi 12. Mengapa juga sekarang tidak juga berikhtiar untuk mengundang ya sektor investor di sektor migas ini begitu. Ini saya pikir perlu pendalaman dan berikan penguatan juga dari Komisi 12 supaya undang-undang bisa berjalan, payung hukum udah pasti, dan mungkin kerja SKK Migas akan lebih cepat lagi untuk merealisasikan peta jalan menuju kemandirian energi yang tahun 2030 itu 1 juta barel. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.